Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Vega Chandra Mulyana SPMEP, selaku DPL kelompok 11. Yang terhormat, Kang Dega Raksadipa selaku Ketua kelompok 11. Yang terhormat, Kang Cecep Sulaiman Wahid Nurrahimi AMD, selaku Ketua Pelaksana. Yang terhormat, para narasumber sekalian antara lain, Bapak Dr. Insinyur Haji Asep Najmuddin MP sebagai Wakil Rektor 1 UICM, Bapak Irwan S. Komaludin sebagai founder dan owner Puntang Kopi, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya, kita diberikan kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari para narasumber yang luar biasa ini. Yang dilakukan secara virtual, semoga kita tetap sehat selalu. Dalam kesempatan ini, kita akan mengikuti serangkaian acara webinar yang berjudul Peningkatan Pemasaran Lokal dengan Basis Digital. Berikut ini, saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang keempat, doa, dan yang kelima, penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Kang Erik, dipersilahkan. Tes. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna al-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amrahu ilallah wa man a'da faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Kang Erik. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Pemaparan materi sesi 1 dan 2 yang akan dimoderatori langsung oleh Kang Cecep. Kepada Kang Cecep, dipersilahkan.
Baik, cek 1, 2, 3. Terdengar suara saya nih? Sip. Dengar. Bismillah, di masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan menjadi fokus yang utama. Dampak dari pandemi ini sangatlah luar biasa, mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai bahkan perekonomian. Kita fokus kepada para pelaku usaha. Ini membuat roda perekonomian mereka ini sangatlah terganggu ya. Namun tidak hanya para pelaku ekonomi, bahkan masyarakat umum juga sangat terdampak. Nah, lantas apakah solusinya? Nah, di dalam masa pandemi ini, dan juga kita memasuki pada era digital 4.0, kita didesak, didorong untuk memasuki dunia yang serba digital ini. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Kita akan berdiskusi dengan tema peningkatan pemasaran lokal berbasis digital. Sebelum memasuki sesi diskusi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Cecep Sulaiman, bersatu sebagai mahasiswa UICM. Sebelum itu, saya ingin menyapa dulu ini para audiens sekalian. Assalamualaikum, apa kabarnya para hadirin? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pancep. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semua. Baik, terima Waalaikumsalam kasih. Pancep. Sebelum mulai, alhamdulillah kedua narasumber sudah hadir bersama kita semua. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Pak Asep. Apa kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kesehatan selalu untuk Bapak. Kemudian yang kedua ada Kang Irwansyah. Assalamualaikum, Kang. Apa kabarnya, Kang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang Cep. Sehat, Pangestu. Alhamdulillah. Baik, untuk memasuki sesi pemaparan materi yang akan dibawakan yang pertama oleh Dr. Insinyur Haji Asep Najibudin MP. Beliau selaku rektor, wakil rektor 1 di Universitas Ihsan Cendekia Mandiri. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak Asep untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Asep, Tapadol. Baik, terima kasih. Saya dulu ya, enggak itu, mungkin dari kawan di atau saya. Mungkin Bapak dulu untuk waktunya, Pak. Baik. Sampai jam berapa? Materinya 30 menit, Pak ya. 15 menit sesi diskusi gitu, Pak. Oh ya, baik. Ya, sedikit mungkin presentasinya dari host atau ada dari host bisa? Kita coba dulu, Pak ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu ditampilkan materi dari Pak Asep. Materinya sudah ada ya? Oh, teman-teman bisa dibantu. Mungkin dari Bapak bisa, Pak?
untuk itunya. Oh. Ya, baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah pagi ini ya, sama-sama di hari libur, sama-sama sambil santai gitu ya. Mungkin lebih banyak nanti ngobrolnya gitu ya. Saya menyajikan ini dalam rangka supaya ini saja Pak sebagai sekedar motivasi saja ya, untuk mengingat kita semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa ambil petik manfaatnya buat semua pihak, saya kira termasuk tentu saja para pelaku bisnis, khususnya UMKM ya. Dan lebih khusus lagi katanya saya dapat informasi ini terutama yang bergerak di bidang agribisnis ya, apa namanya, stroberi ya di daerah. Ya. Insya Allah mungkin nanti, namun dalam beberapa hal ya, karena saya terbatas waktunya jadi tidak sempat mengedit lebih khusus menyesuaikan dengan konteks, jadi nanti saya terjemahkan saja secara ringkas gitu ya. Hal-hal yang saya sampaikan mudah-mudahan ini jadi bekal kita semua untuk melihat sisi hari ini dan masa yang akan datang. Judulnya, temanya tentang peningkatan pemasaran usaha lokal ini ya, dengan berbasis digital. Mudah-mudahan di bulan Agustus ini menjelang peringatan kemerdekaan juga, mudah-mudahan ini jadi bagian juga motivasi kita untuk sama-sama bangkit di antara kita, khususnya pelaku usaha yang memang masih sangat kecil di negeri kita perannya ya. Nanti ada datanya dari 99% nyaris di negeri ini yang berkiprah usaha itu kecil gitu ya, mikro, kecil, menengah gitu. 99%. Sisanya hanya 1% juga belum sampai pelaku-pelaku usaha yang kelompoknya menengah atas gitu. Apalagi besar. Terbatas saja. Ini tantangan ya untuk kita barangkali, untuk negara tentu bangkit minimal untuk 2 atau 3% dari penduduknya bisa betul-betul kiprah di bidang bisnis ini. Jadi kalau literasi kita mungkin sama-sama bagian besar barangkali Muslim ya. Jadi ada sedikit saya ingin melihat, karena ini satu situasi yang orang membicarakan sebelum terjadi pandemi, sebetulnya ini baru nanti 20 atau 30 tahun mendatang, atau tahun 30-an ke sana lah, baru kemudian kita akan masuk di era kondisi sebuah revolusi. Kata Aplin Toffler itu revolusi informasi, menyebut industri 4.0 itu dari mulai tahap awal industri 1, 2, 3, sekarang sudah berada di era 4 gitu ya. Ada pertanian, ada industrialisasi, ada informasi, dan sekarang terjadi luar biasa lompatan teknologi yang setiap detik update terus teknologi itu ya, meledak luar biasa di berbagai belahan bumi ini. Tidak terkecuali kita, tidak hanya di kota tapi sampai ke tingkat-tingkat desa. Gitu. Ini yang kemudian terjadi ledakan informasi yang sangat dahsyat, dan tentu arahnya globalisasi sebetulnya. Tapi saat pandemi seperti ini malah terjadi deglobalisasi gitu ya. Jadi peran-peran lokal ini menjadi sangat penting nanti, ini tantangannya gitu ya ke depan. Hari ini juga ada kondisi kita nggak tahu kapan ini akan terus berlangsung. Tapi ini situasi yang bagaimanapun kita harus menghadapinya sebuah realitas. Saya menyebut dengan istilah digital, gitu ya, era digital, iptek, gitu ya. Dari sisi iptek digital ini barangkali ditemukannya sesudah, ini tidak bisa tayang ya,
mungkin saya tidak kompatibel ini komputernya. Nanti kalau dari ini sih saya kira materinya bisa. Ini ada film pendek dulu sebetulnya cuplikan bagaimana Jepang sudah antisipasi dengan industri 4.0-nya dengan konsep society 5.0 gitu ya. Jadi sudah bersiap-siap. Kalau saya menyebut dengan istilah digital, ya ada 2 digital itu. Kenapa disebut digital? Ini kalimat why-nya ya, mengapanya. Jadi harus dipahami dulu mengapa, mungkin bagi para pemimpin, bagi mereka yang mau berpikir 10, 20, 30 tahun ke depan, bagi para innovator gitu ya, yang kemudian berkiprah lebih melihat masa yang akan datang. Tapi tentu bagi para praktisi lebih nanti pembicaraan what how-nya gitu ya, bagaimana kita menyikapi dalam satu situasi yang percepatannya sangat luar biasa. Jadi kita ini persaingan pada hari ini sebetulnya hampir nyaris semua seragam punya akses terhadap teknologi, terhadap informasi, terhadap apapun barangkali sumber daya, tapi sekarang ini bersaing di siapa yang cepat gitu. Kecepatan ini mungkin ruang kita juga akan, waktu ini akan sangat tidak terasa gitu kecepatannya ini. Jadi kita harus antisipasi. Jadi di iptek digital ini dikenalnya nanti sesudah diketemukannya angka 01 itu namanya angka biner gitu ya. Jadi kecanggihan teknologi itu mulai ditemukan sesudah angka biner itu kemudian menjadi cikal bakal gitu. Revolusi industri tahap 4 ini. Informasi dengan ketemunya 01. Jadi, semua teknologi termasuk yang sedang kita nikmati hari ini itu karena angka biner itu 01. Teknologi pesawat itu 01 gitu. Jadi angka itu diterjemahkan nanti hanya dengan 0 dan 1 saja gitu. Tapi yang jangan dilupakan. Nah, ini yang masa depan ini yang saya sampaikan nanti. Jadi secanggih apapun teknologi, sebetulnya kita sudah didesain tubuh kita ini itu dengan digital juga. Makanya dari sejak diciptakan, nah ini wawasan sedikit ya. Kalau dalam ilmu Islam itu namanya tauhid. Kalimat itu tidak ada yang lain kecuali kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu mengajarkan nol ya, zero. La ilaha itu zero. Illa Allah itu ahad, satu. Jadi kita itu sudah didesain tubuh dan jiwa kita, rohani kita ini sudah biner gitu, 0 dan 1. Maka nanti di ujung perhelatan akhir zaman, kata para ahli itu, nanti akan tampil orang yang memiliki kemampuan merespon digital iptek dan orang yang punya kehebatan digital intak gitu. Ini yang akan luar biasa. Makanya nanti termasuk di dalam orang-orang yang punya keyakinan nanti kalau Anda buka literasinya dalam Al-Qur'an ya, kalau ingin kekayaan gitu ya, dunia saja itu bisa ditempuh hanya 2 saja sebetulnya. 1 lewat bisnis, di antara 10 pintu rezeki itu 9-nya lewat bisnis dan 1-nya lewat jalan yang lain. Proporsinya lebih besar. Jadi para pebisnis sekarang saya bertemu dengan orang-orang yang memang punya potensi untuk meraih sumber daya kekayaan dunia ini lebih mudah sebetulnya. Jadi berbisnis. Yang kedua apa? Jadilah ahli sedekah gitu ya. Jadi ahli sedekah. Dan saya menikmati, mungkin kalaupun tidak jadi pebisnis, nikmati nih ahli sedekah. Itu cara yang paling mudah, cara langit. Dan itu informasi yang tidak akan terbantahkan karena di dunia itu nanti ada namanya the law of attraction gitu ya, ada hukum alam gitu yang kemudian tergantung dari what you give gitu ya, apa yang kau berikan nanti, apa yang kau what you take, apa yang kau akan dapat, kau apa ambil gitu. Jadi orang bersedekah itu konsep matematikanya 10 kurang 1 itu bukan jadi 9, tapi 10 kurang 1 itu jadi 19. Luar biasa nanti ya. Kenapa dari 19? Karena manja bil hasanah walahu asyru amsalihah. Barang siapa membawa 1 hasanat itu dibalas oleh Sang Pencipta yang maha dahsyat alam jagat raya ini dengan minimalnya 10 hasanah, 10 kebaikan. Gitu. Jadi 1-nya yang dikeluarkan, digivingkan, dilayani pada orang, diberi kepada orang,
itu akan kembali 10 kali 1 gitu ya. Jadi kenapa jadi 19, maka 9-nya yang kita punya yang masih ada di tangan kita ditambah 10 yang dibalas oleh Tuhan. Jadi kalau ingin bisnisnya hebat, keluarkan dulu dong zakatnya. Kalau ingin bisnisnya terus meningkat, layani orang sebaik mungkin. Ya, bagian sodakohnya, infak. Makanya kalau di pertanian itu ada hadis yang sangat luar biasa. Nanti orang berdoa ingin turun hujan karena sudah kering tanamannya, tanahnya. Berdoalah, tapi ternyata airnya tidak turun di tanahnya dia, turunnya di tempat orang lain. Ketika ditanya mengapa kok airnya Anda bisa menikmati luar biasa, karena aku senantiasa katanya, coba buka nanti di Riyadhus Shalihin, karena aku senantiasa membagi setiap hasil panenku itu bagi 3 sepertiga konsepnya nanti ya. Sepertiganya untuk dinikmati untuk menjadi nafkah keluarga, sepertiganya untuk untuk reinvestasi gitu ya, berikan modal, berikan pupuk, berikan benih, berikan untuk biaya tenaga kerja dan reinvestasi supaya terbangun akumulasi modal, dan sepertiganya aku gunakan untuk berinfak. Wah, luar biasa. Ada sistem pengendalian hama penyakit saja tidak perlu pakai ini cara langit nih ya, yang namanya digital impact gitu. Tapi tidak boleh nanti dipisahkan dengan digital impact-nya. Jadi kita harus dua-duanya, nanti akan dahsyat luar biasa. Ini yang kemudian saya kasih tanda tanya, ini khair ummah. Itulah Anda semua kalau Anda mau pilih cara itu, cara yang terbaik. Baik, inilah yang harus disikapi. Ini para ahli sudah melihat nanti keunggulan di bisnis, di apapun, ya pendidikan apapun. Itu 4C namanya, saya terjemahkan dengan 4K gitu ya. Yaitu nanti yang unggul itu adalah yang pertama, kita harus menyiapkan kompetensi kemampuan di bisnis, di apapun itu, critical thinking namanya, kritis berpikir. Jadi harus by research, harus berdasarkan ilmu, ya, harus berdasarkan ilmu. Ya. Jangan main-main. Hari ini pandemi ini bagian dari sunatullah kauni, harus dipelajari. Di samping sunatullah kauli, gitu ya. Jadi ini harus dua-duanya. Kita harus taat patuh kepada bagaimana para pendapat ahli, ya nggak boleh dilanggar itu, gitu. Pada satu sisi, tapi sisi yang lain, doharol fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kita jangan bikin dosa, ya, terutama dosa sosial, gitu ya. Masya Allah, sekarang ini kok kita dipisahkan dari masjid, dipisahkan dari saudara, dipisahkan dari kawan, apalagi yang sudah terpapar, itu dipisahkan dari istri, dipisahkan dari saudara, teman-teman, berpisah. Ya, diisolasi. Ini kenapa gitu ya? Kenapa? Ini harus jadi hikmah buat kita. Gitu. Itu kritis, pakai ilmu semuanya. Gitu. Ya, basisnya harus pakai ilmu. Yang kedua, kreativitas. Unggul itu harus kreatif, harus inovatif nanti. Gitu ya. Orang-orang yang tidak mampu berkreasi menyikapi segala sesuatu itu nanti tergilas deh. Harus selalu ya, karena kita dibekali lebih banyak kemampuan berkreasi ya. Gitu. Kemudian apa? Komunikasi. Ini tidak bisa tidak. Hari ini ya kita berada seperti ini. Ini jalur komunikasi kita manfaatkan sehebat mungkin lewat pemanfaatan teknologi IT dan lain-lain ya. Dan yang tidak kalah ini pentingnya adalah kita harus punya kompetensi di kolaborasi. Tidak ada Batman ya, tidak ada Superman gitu nanti. Tidak ada pengusaha yang hebat sendirian tuh nggak ada. Yang ada adalah nanti era kolaborasi. Berjamaah, harus terbiasa itu berjamaah gitu ya. Gitu. Nah, ini kemudian coba hasil survei ini ilmiah, ini hasil survei tentang CEO ideal. Orang-orang yang hebat, perusahaan yang tangguh, bisnis yang terus sustainable sampai hari ini bisa bertahan puluhan tahun gitu ya. Apa kuncinya? Ternyata bukan di modal, ternyata ya, bukan di skill, bukan gitu. Jadi modal yang paling utama itu modal sosial utama. Seseorang itu benar kata Nabi harus sidik gitu ya, baru amanah, baru tabligh, baru batonah, itu bekal Nabi. Kenabian saja sudah mencontohkan seperti itu, dan itu pesan untuk kita semua. Kalau ingin unggul, masa depan unggul, ya ini bagian dari digital impact yang kemudian dibuktikan gitu ya,
dibuktikan di ranah ilmiah, di ranah realitas, ternyata nomor wahid itu adalah honest, kejujuran. Gitu. Kalau ingin Anda menjadi orang-orang yang hebat di bisnis, di apapun, modal utamanya adalah jujur. Ternyata orang-orang sukses itu berbekal nomor satunya adalah kejujuran. Ini hanya sekedar remind saja, mengingatkan saja kita semua. Apa hebatnya nih alam ini kemudian sudah sebegitu bijak menawarkan kepada kita cara-cara yang terbaik, ya, menggabungkan antara cara langit dengan cara bumi, gitu ya. Fis sama iwal ard itu disatukan, itu satu konteks, gitu ya. Harus dua-duanya kita lakukan. Ada ikhtiar, ada tawakal, gitu. Jadi tawakal itu penting, gitu ya. Tapi tawakal itu bukan kemudian kita mengangkat tangan dari pagi sampai sore di masjid, gitu ya. Tidak. Itu bukan konsep yang benar. Tawakal itu digambarkan oleh Allah di dalam Quran seperti burung yang dia keluar dari sarangnya di pagi-pagi, kemudian mengepakkan sayapnya sejauh mungkin, seluruh potensinya dikerahkan, seluruh strateginya dicoba, diupayakan. Tapi dia tahu bahwa ada rezeki yang sudah disediakan di takar Tuhan, gitu ya. Dan tidak perlu cara haram, cara halal saja, karena sudah ada takarannya masing-masing. Tinggal kita menjemputnya dengan seluruh potensi, kemudian Tuhan sediakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sudah ada rezekinya. Ya, tidak perlu pakai cara-cara haram. Tadi di pembukaan dari baca Quran dari Qori tadi ya, mengingatkan kita. Bahkan riba saja kata Tuhan, aku akan berperang, Rasul dan Allah akan memerangi mereka. Ya. Hati-hati nih ya, dalam berbisnis sudah diingatkan cara langit ini, supaya tidak menghadapi bangkrut, kesulitan, kesusahan, kepayahan, gitu ya, permasalahan di belakang ya. Tadi pesannya tinggalkan riba. Ini cara-cara saya ingin mencoba memproduksi bisnis dengan cara langit dan cara bumi ini kita integrasikan, karena memang masa depan ini akan dikuasai perannya oleh orang-orang yang tampil dengan sosok yang seperti itu. Lihat kita masuk ke UMKM kita ya, kalau mungkin tinggal melihat kriteria kita berada di mana. Ini menurut Undang-Undang Nomor 20 2008 Indonesia kita punya usaha mikro ya, maksimum omsetnya 300 jutaan, jumlah asetnya 50 juta ya, tidak termasuk pada aset tidak bergerak ya, lahan atau bangunan. Gitu. Kalau kita masuk kira-kira usaha kecil atau sudah menengah nih. Kalau kita berada di 300 juta sampai 2,5 miliar, itu omsetnya itu sudah masuk ke usaha kecil. Ya, jumlah kekayaannya 50 juta sampai 500 juta, itu kecil. Menengah mungkin mudah-mudahan sudah banyak juga yang ikut di sini sudah masuk kategori ini ya, 2,5 miliar sampai 50 miliar omsetnya. Atau jumlah kekayaan atau asetnya 500 juta sampai 10 miliar. Baik, ini beberapa jenis UMKM ya, banyak sekali ini secara umum, dan khususnya saya garis bawahi karena katanya informasi kita di agribisnis ya, mungkin nanti bisa diskusi lebih banyak karena saya diantaranya salah satu yang membidangi ini ya, meneliti bidang-bidang pekerjaan agribisnis, pembangunan pertanian di UMKM ini gitu ya. Saya sekarang juga masih terlibat di Jawa Timur mendampingi para petani di sana, bagaimana mereka memberdayakan dirinya untuk padi, untuk komoditas ekonomi tinggi juga di dalamnya. Ya, nah ini peran yang luar biasa itu UKM ini. Jadi jumlahnya tadi 99%. Ini negeri ini ditopang oleh kelompok kecil, mikro dan menengah gitu. Jadi bisa bertahan seperti ini apalagi di zaman pandemi. Walaupun pada saat yang sama zaman pandemi yang paling terpukul tentu saja juga adalah UMKM gitu ya. Sudah di PPKM gitu ya, nggak bisa ini, makanya kemudian harus kita selalu ada punya konsep sabar, ridho, tapi ada juga konsep yang lebih tinggi namanya syukur. Syukur itu harus selalu dia berpandangan positive thinking ya, kalau melihat gelas terisi air itu melihat bahwa bukan setengah kosong misalnya kalau diisi setengahnya, tapi setengah penuh, selalu melihat sesuatu itu baik. Semua yang datang dari Tuhan itu kejadiannya selalu baik.
Likullihal alhamdulillah saja. Likullihal alhamdulillah gitu. Dia akan melihat satu sisi hikmah apa di belakangnya. Nah, itu orang yang cerdas, bersyukur itu tingkatannya lebih tinggi dari sabar dan ridho kan gitu. Karena dia akan selalu ngambil hikmah di dalamnya. Kenaikan belanja online itu 18%. 13% terhubung dengan market digital. Jadi bisnis nanti di tahun 2025 itu menurut para ahli ini ya, ahli marketing itu akan naik 3,7 kali lipat. Akan dahsyat sekali gitu ya. Banyak nanti pekerjaan-pekerjaan ya, profesi-profesi gitu yang akan gulung tikar, akan tutup, akan kehilangan pekerjaan dan beralih ke hal-hal yang basicnya adalah digital, robotik ya. Itu Masya Allah luar biasa. Banyak tergantikan nanti sumber-sumber yang dulu tidak bisa bayangkan. Dulu ada wartel, sekarang sudah tutup itu wartel, tidak ada. Sekarang sudah ada di tangan kita masing-masing dan dengan handphonenya gitu. Jadi ini kalau pakai pendekatannya Kiyosaki gitu ya, kita coba nanti pengusaha ini harus naik kelas gitu ya, dari hanya sekedar bekerja buatan orang lain, mungkin nanti ada self employee, dia bekerja untuk dirinya, itu geser tuh gitu ya, sudah mulai punya usaha. Tapi nanti kalau business owner itu naik punya bisnis, pemilik bisnis gitu ya. Bisnis itu ukurannya kan nanti ya bisa mempekerjakan orang lain. Kenapa tadi berbisnis disetarakan dengan sodako? Karena pebisnis ini orang ahli sodako sudah otomatis gitu ya. Dia mempekerjakan orang banyak, merekrut orang-orang untuk menjadi partner, untuk berkolaborasi dengannya, bermitra dengannya ya. Mungkin di belakangnya ada istrinya, ada anaknya. Nah, makin banyak orang yang terlibat, niatkan dengan ikhlas, cara itu sebetulnya Anda sudah menjadi pebisnis, itu sudah menjadi ahli sodako. Makanya pintunya dibuka lebih lebar kepada para ahli bisnis. Dan itu luar biasa. Utsman bin Affan itu sampai hari ini bisnisnya yang luar biasa, dan bisnis yang utama adalah bisnis dengan Tuhan ya, dengan Allah yang tidak akan pernah rugi kan gitu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, orang-orang mukmin itu sudah dibeli. Jadi ada jual beli, pakainya ishtarau gitu ya, tijarah lan taburo, tidak akan pernah rugi berbisnis dengan Tuhan gitu. Gitu. Nah, itu wah luar biasa, nanti bisa diskusi banyak ya. Nanti business owner, kemudian ada yang lebih tinggi namanya investor gitu. Nah, harus naik kelas. Apalagi di zaman pandemi seperti ini. Mungkin kita bisa searching, naik, lihat, nanti ada berkolaborasi dengan orang. Nanti dana kita disimpan di beberapa bagian ya, termasuk diinvestasikan dalam hal-hal yang sifatnya halal gitu ya, menjadi investor. Nah, itu ya, terutama investor itu bukan hanya menyiapkan urusan dunia, tapi urusan akhirat. Dan kalau saya sudah menyebut urusan akhirat, dunianya jalan. Jadi kalau kita pergi dari Bandung ke Jakarta, itu lewat jalan tol, nggak perlu tanya kelewat nggak Cikampek, kelewat nggak Kerawang, nggak perlu. Itu pertanyaan yang tidak penting. Karena tujuan kita adalah Jakarta, itu otomatis ya Cikampek sama Kerawang itu terlewati. Jadi kalau orientasi hidup kita akhirat gitu ya, untuk Allah, itu dunia mah terlewati saja ya gitu. Jadi nanti bisa diskusi. Saya yang menikmati praktek-praktek seperti itu, cara-cara dalam hidup. Nyaman sekali, luar biasa, dahsyat sekali. Ya, gitu. Nah, ini ya pilar dari sisi bisnis secara kauninya nih ya. Jadi pengusaha itu lihat basic fondasinya, itu lihat pasar terlebih dahulu ya, gitu. Bukan hanya sekedar apa yang bisa diproduksi, tapi apa yang bisa dijual, kemudian memproduksi apa. Itu mungkin basic juga, itu penting gitu ya untuk melihat apa ya. Makanya sehari ini kita diskusikan bukan hanya sekedar pasar, tapi digital. Pasarnya sekarang sudah luar biasa masuk di era digital, maka bagaimana kita memasarkan di era digital gitu. Nanti terkait di dalamnya dengan fondasi yang lain tentang pengadaan, proses produksi kan gitu ya. Pengadaan sumber daya, pengadaan input, bagaimana kita mendesain, ada pasar input, ada pasar output, harus kita desain, harus kita siapkan itu semua gitu. Termasuk juga nanti baru bicara tentang keuangannya gitu ya. Mungkin nanti kalau di desa, di kampung ya bagaimana rural finance namanya ya. Bagaimana kemudian kita berhubungan dengan pihak-pihak lembaga keuangan, harus ada catatan, ada farm record, ada catatan usahanya, catatan usaha taninya. Gitu. Itu harus berlatih, misalkan mana yang untuk kepentingan rumah tangga, mana untuk kepentingan usaha. Gitu. Analisis usaha tani sederhana gitu, kali pertanian kan gitu ya.
dilihat untung ruginya gitu. Kalau secara lebih bagus ya ada apa namanya, ada neracanya gitu. Itu dilatih, dibiasakan. Sebab nanti berhubungan dengan pihak lembaga keuangan, itu tentu di samping pasar yang akan dilihat, sudah punya pasar atau belum, pasarnya bagaimana gitu ya, permintaan penawarannya, bagaimana proses membentuk harganya, bagaimana proses produksinya, tapi juga penting nanti kelayakan dari sisi keuangannya gitu ya. Itu 3 pilar, dan kemudian 3 ini beririsan, dan kita harus menciptakan apa yang disebut dengan value added, nilai tambah. Jadi kita harus selalu meng-create nilai tambah ya. Nanti ciptakan rantai nilai, ada value added di sana, nilai tambah apa yang kita tawarkan gitu. Yang harus kita desain, harus kita rancangkan. Sebab tentu saja kita di era kompetisi ini ya, bersaing segala macam gitu ya. Kita harus menawarkan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Nah ini barangkali, mohon maaf ini dalam masih bahasa ini biasa dengan mahasiswa saya, gitu ya. Barangkali nanti kita terjebakkan, khususnya lihat ada sisi penerimaan. Kalau kita ingin meningkatkan penerimaan, mendapatkan pendapatan, itu ada sisi kanan. Nanti ada sisi kiri itu biayanya gitu ya. Bagaimana bisa meningkatkan pendapatan? Nah ini follow-up-nya itu. Ada nilai, nah ini startnya nanti di nilainya. Jadi bisnis kita itu yang penting apa value yang kita tawarkan dulu. Gitu. Walaupun sama-sama stroberi, tapi value bisnis kita beda dengan stroberi yang lain. Apa yang ditawarkan? Gitu ya. Mungkin nanti kita harus lihat. Walaupun bisnisnya sama-sama bisnis beras, jual beras, tapi apa value yang ditawarkan dengan beras yang kita tawarkan ke customer, ke konsumen? Itu harus didesain dulu. Value apa? Gitu ya. Gitu. Mungkin sampai orang kan kadang secara emosional itu dieksplor ya, kaitan dengan nilai apa sebetulnya yang kita tawarkan untuk ya, kalau Anda belanja di kami nanti 1% sudah bagian dari anak yatim, itu bagian dari value misal gitu ya. Baru bicara tentang marketing, memasarkannya seperti apa nanti ya, gitu. Itu bicara yang kedua gitu. Harus dipasarkan value yang kita, kalau diem nggak bisa gitu ya. Produknya bagus, kalau tidak masuk di merancang pasarnya ya tidak akan. Tapi kadang kita memasarkannya tepat gitu ya. Kita ambil channelnya nanti, bagi salurannya apa ya, relasinya seperti apa. Itu akan meningkatkan revenue, meningkatkan penerimaan, pendapatan. Gitu ya. Di samping nanti kita harus perhitungkan kaitan dengan beban yang ada di cost. Nanti akan menambah cost itu kaitan dengan partner gitu ya, kaitan dengan resource sumber daya, kaitan dengan melaksanakan kegiatan aksinya gitu ya. Berbagai itu harus dipertimbangkan. Jadi bagian dari model yang harus kita terus berubah. Nah, masuk ke digital marketing ini karena kita sudah jelas ini yang halo. Waktunya ya? Ya, mohon maaf ini waktunya 5 menit lagi. Untuk pemaparan materi 10 menit untuk diskusi, Pak. Baik, saya ringkaskan ya. Berapa menit lagi? 5 menit lagi, Pak ya. 5 menit untuk lagi. Pemaparan materinya. Baik, kita masuk di digital marketing ya. Tadi sudah paham kita mengapanya ya. Kita dipaksa dalam satu situasi yang nggak bisa tidak. Kita sudah harus bisa masuk di satu ruang yang tidak berbatas gitu ya. Itu digital, dan kita harus kemudian marketing ini satu hal yang strategik di dalam berbisnis gitu. Nah, bagaimana kita memanfaatkan digital marketing? Kita harus punya strategi memasarkan menggunakan digital marketing, atau kita sebut dengan di dalamnya, termasuk di dalamnya internet ya. Kemudian apa keunggulannya dari digital marketing ini? Kita buka wawasan aja dulu, barangkali nanti ini bagusnya berseri ya, kita bisa diskusi lebih tajam bagaimana kita bisa kemudian memanfaatkan situasi ini, memanfaatkan digital marketing ini sampai nanti kemampuannya, dan mungkin nanti harus spesifikasi keahliannya juga, harus ada orang-orang yang ngerti IT, yang ngerti informasi ini, yang kalau ingin naiknya kelasnya naik gitu ya. Walaupun tentu secara sederhana karena kita sudah berada di ruang yang pelaksana ya, pemanfaat gitu, paling tidak punya smartphone gitu ya, masing-masing punya handphone yang sudah biasa kita gunakan ya, minimal kita bisa memanfaatkan grup WA kan gitu ya, Instagram gitu. Itu hal-hal yang sederhana, semua orang bisa melakukan itu. Ya itu bisa jadikan pemasaran. Walaupun levelnya mungkin masih relatif sederhana. Nanti bisa ditingkatkan. Tentu kalau untuk UMKM ini harus juga desain tentang, tidak mungkin secara individu, mungkin bisa secara bersama gitu ya.
atau saya menyebut dengan istilah korporasi gitu, korporasi UKM, korporasi petani gitu ya, yang harus bersama-sama kita ciptakan supaya apa, size-nya menjadi besar gitu, skala usahanya menjadi lebar supaya bisa efisien, bisa lebih produktif. Karena apa? Nanti digital marketing ini keunggulannya kecepatan penyebarannya luar biasa, kemudahan evaluasinya lebih cepat, real time bisa kita lihat ya. Apakah produk kita direspon nggak oleh konsumen? Hari ini, detik ini juga bisa kita lihat. Gitu ya, akan luar biasa. Beda dengan yang konvensional. Jangkauannya bisa lebih luas, murah dan efektif. Menurut para peneliti ini hemat biaya marketing sampai 40% dengan digital marketing. Ya, kemudian juga bisa membangun nama brand. Gitu. Dan ini jenis-jenis digital marketing ini banyak ya, bukan hanya yang kita biasa pakai sosial media marketing, pakai Twitter, Facebook, atau pakai email gitu ya, kita berkirim itu tergantung nanti pada tahapan mana, sebab ada tahapan-tahapan. Kalau hanya sekedar awareness gitu ya, hanya sekedar cari perhatian saja, mungkin lewat grup WA gitu ya, ya Facebook gitu. Tapi kalau ingin lebih lanjut orang sampai take action gitu, walaupun itu bisa dilakukan lewat itu, tapi biasanya pakai nanti desainnya, rancangannya. Memang ini butuh sedikit mungkin nanti pemahaman, pengetahuan tentang bagaimana mendesain pesannya gitu ya, supaya nanti dimudahkan ketika ada baca dengan sesuatu yang menarik. Misalnya ya kalau ingin menyampaikan tentang strawberry, mungkin strawberry didesain, nanti value added-nya apa? Strawberry dengan habat, strawberry dengan sudah dimensinya kesehatan, dimensinya kecantikan, dimensinya apa? Dimensinya tourism gitu. Sekarang lebih hebat kalau pakai agroturism kan gitu ya. Itu sampai Taiwan dulu pernah mengajak UISM ini, kemudian mahasiswanya dikirim ke sana. Karena apa? Ingin dia kemudian tertarik di Bandung investasi. Ya, teman-teman dari mahasiswa dari sini dikirim, ya luar biasa belajar di sana untuk apa? Dia ingin kemudian membangun agroturism. Nah, ini jadi tidak hanya sekedar menjual stroberi, tapi menjual apa wisatanya gitu ya. Nilainya menjadi lebih tinggi. Tidak menjual padinya mungkin 10.000 per kilogram. Tapi kalau menjual sawahnya, di atas sawahnya kemudian dibikin kuliner, dibikin view-nya bagus, dibikin tempat istirahatnya nyaman, itu nilai bukan 1 kilogram 10.000, mungkin 1 kilogram berasnya menjadi 100.000 gitu ya. Itu hebat, added value atau packaging, itu namanya rantai nilai gitu ya kita desain. Ini ada website, ada search engine marketing. Nanti pengetahuan ini agak advance ya, agak lebih sedikit naik nanti, tapi bisa dipelajari ya. Mungkin nanti dengan korporasi tadi berkelompok, ada tim khusus gitu ya. Jadi ada korporasi UMKM mungkin di Ciwidey atau di mana gitu ya. Kemudian nanti bisa menjadi pusat informasi, pusat pelatihan ya. Kemudian ada desain bareng-bareng, memasarkan bareng-bareng, membeli bahan baku. Pak Chef, mungkin ini waktunya habis, terakhir mungkin. Baik, ini closing ya. Mungkin ini kira-kira saya memotivasi saja, nanti kaitan dengan alat bantunya dirancang gitu ya, kontennya disiapkan, video mungkin yang 2 menit, 3 menit orang sudah bisa, atau foto yang menarik yang kemudian mengeksplor emosi dan seterusnya ya. Ya itu. Nah, ini sebetulnya ada simulasi, saya ingin supaya apa? Kreatif ini penting. Out of the box, berpikir keluar. Ini caranya untuk menggaris ini ya, terhubung. Saya sudah contohkan nanti bagaimana ternyata bisa. Nah, itu kreatif. Itu keluar dari kebiasaan cara berpikir kita. Itu termasuk dalam aspek-aspek nanti bicara tentang pemasaran, desain pasarnya. Ya, 1+1 ternyata orang berpikir mungkin 2, tapi 1+1 ternyata bisa 27 kan. Orang berjamaah sholat itu derajatnya sampai 27. Makanya mungkin kita itu gaji walaupun sudah gede ya, setiap bulan diterimanya hanya tinggal 1 juta saja, habis terus. Kenapa? Nggak pernah berjamaah. Berjamaah itu dahsyat, hebat gitu, termasuk dalam bisnis. Nah, ini handphone segala macam ya. Anda bisa buka Play Store, Pak Chef, kemudian buka PPS. Pak. Oke. Mungkin waktunya ya habis ya. Ya sebetulnya agak panjang, nanti bisa diskusi lah ya. Nah, ini diharapkan seperti ini nanti yang. Baik, terima kasih. Mungkin kemitraan targetnya mudah-mudahan terbangun korporasi petani gitu. Kalau teman-teman yang ikut dalam webinar ini adalah para petani lebih banyak untuk stroberi misalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, karena kita terbatas oleh waktu ya. Mohon maaf ya. Kita langsung aja memasuki sesi diskusi mungkin dari para audiens sekalian. Ada yang mau ditanyakan kepada pemateri yang pertama? Silakan bisa raise hand dan sebutkan namanya. Setelah sampaikan pertanyaannya, silakan. Ya, silakan. Mungkin bagi para peserta yang interaktif ini ada hadiah dari para panitia ini. Silakan. Ada hadiah yang menarik. Assalamualaikum. Kedengaran ya suaranya? Ada suaranya. Ada. Silakan. Silakan. Assalamualaikum Namanya teh? warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nur Khofifah, mahasiswi UICM, Prodi Teknik Kimia. Ya. Saya ingin bertanya, tadi Pak Asep menjelaskan tentang bisnis akan lancar bila kita bersedekah dengan zakat. Tapi masih banyak para pebisnis yang tidak memikirkan itu. Banyak pebisnis yang hanya memikirkan keuntungan tanpa memperdulikan kewajiban mereka untuk membayar zakat itu. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda itu untuk memunculkan atau membuat para pebisnis untuk lebih aware atas kewajiban buat zakat itu, Kang. Terima kasih. Maaf bila katanya. Ya, terima kasih Teh Salwa. Ya Pak Asep, silakan Pak. Ya baik, terima kasih, luar biasa pertanyaannya ya. Jadi bagaimana kadang-kadang kita sebagian ada yang nyinyir juga, ya nggak perlu sholat gitu ya. Sebab di dalam Quran ini informasi dari yang perancang pendesain kita, itu kan yang paling pokok, yang paling utama. Lihat ya, ayat-ayat di dalam ayat yang pertama diturunkan itu. Bukan yang pertama, ayat-ayat yang terkait dengan surat awal, surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini sebuah konsep ya yang luar biasa nanti. Kalau dari sisi, makanya kita ternyata di situ bicara tentang apa? Yang pertama itu masalah keyakinan. Gitu ya, masalah keimanan. Gitu. Iman terlebih dahulu. Ini yang pokok. Jadi ada sesuatu yang berangkatnya dari keimanan, ada yang sesuatu yang berangkatnya nanti dari keraguan dulu menuju pada keyakinan. Gitu. Jadi dua-duanya penting. Namanya iman. Iman itu tidak terlihat, tidak dirasakan, tapi kita percaya. Gitu. Kalau saya memandang orang yang yakin itu sudah setengah perjalanannya selesai. Gitu. Kalau kita menginginkan sesuatu, cita-cita, itu harus dengan yakin. Kalau kita berdoa, itu kan harus yakin. Gitu ya. Harus keyakinan. Keyakinan itu tidak nampak nanti. Kenapa dia? Karena beriman itu kepada sesuatu yang tidak terlihat. Bahwa surga neraka itu ada. Bahwa bisnis sukses itu ada lewat cara apa? Keyakinan. Gitu. Kalau Anda ingin mobil, ya ciptakan saja. Pakai ilustrasi. Mobilnya ini. Kalau saya suka dulu tuh, disusul tuh di belakang, mobil yang ini ya Allah yang aku inginkan, dikejar pakai motor terus gitu ya, gitu. Sebab di dalam Quran surga itu juga pakai ilustrasi, surganya itu dibayangkan, padahal surga itu tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, tidak pernah terbetik sekalipun di dalam hati kita, tapi oleh Allah digambarkan supaya ada visualisasi, gitu. Harus ada visualisasinya, gitu ya. Dari aspek keyakinan, maka faith create reality. Sebetulnya keyakinanlah yang merubah sesuatu yang kita cita-citakan jadi nyata. Bukan pakai uang, bukan pakai ilmunya, bukan. Tapi apa yang membuat merubah sesuatu itu? Orang bisa memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain. Gitu ya. Pakai apa? Keyakinan. Faith. Faith. Itu yang pokok tuh. Anda tidak akan bisa mencapai sesuatu kalau tidak punya keyakinan. Maka itu yang pokok. Satu dengan iman. Maka ajarkan iman. Gitu ya. Iman gitu pada sesuatu yang
Tapi ada yang nampak nanti, itu pakai ilmu. Gitu ya. Virus ini walaupun tidak terlihat, itu nampak. Itu ada faktanya, ada fenomenanya, ada gejalanya, ada itu physically. Walaupun pakai mikron, pakai nano, ukurannya sangat kecil. Tapi dia ilmiah. Kita harus ngikuti pada para ahli ilmunya. Karena ada ilmunya. Jangan langgar kita. Walaupun kita alim, walaupun kita ulama, nggak bisa. Gitu ya, harus pakai ngikuti ilmunya, pakai para ahlinya, dengerin para ahlinya di satu sisi, walaupun ada sisi yang lain, ketemu nanti Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu Qur'annya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Siapa ulul albab itu? Yang senantiasa menggunakan akal dan hati. Dua-duanya ketemu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana, ketemunya sama Tuhan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu kira-kira bagaimana kita mendorong supaya satu sisi dengan iman, satu sisi dengan ilmu. Dorong, ya, jangankan yang punya iman kita, yang tidak punya iman saja, ya. Kalau kata para pebisnis yang orang-orang kafir, dia menyebut ya ini kita keluarin saja. Dibayar itu oleh Tuhan. Kalau urusan dunia saja tanpa harus ikhlas. Infak saja. Kasih saja sama orang. Anda akan mendapat sesuatu. Dan itu diyakini oleh teman-teman pebisnis China, pebisnis hitung-hitung buang sial aja. Bahasanya kan begitu. Kita tidak pakai bahasa itu. Pakai bahasa seorang muslim berinfak, bersedekah. Gitu ya. Lan taburo. Tidak akan pernah engkau rugi. Bisnis itu. Saya kira itu. Itu dorong motivasi dengan keimanan, motivasi dengan keilmuan. Itulah berkualitasnya amal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang terbaik, karya yang terbaik itu dengan dua sisi itu yang dipraktekkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep atas jawabannya. Karena ini sudah jam 10, memasuki ke pemateri yang selanjutnya, yaitu dari Kang Irwansyah. Beliau adalah founder sekaligus owner dari Puntang Kopi. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Kang Irwan. Halo, Kang Irwan. Assalamualaikum. Halo, Kang Irwan sudah masuk ini? Teman-teman bisa dibantu. Halo. Ya. Assalamualaikum, Kang. Wassalamualaikum. Silakan, Kang, untuk memaparkan materinya. Materinya sudah saya share ya. Sederhananya sebetulnya. Saya dibantu materinya. Sebentar. Ya, teman-teman ini bisa dibantu, tolong. Atau sebetulnya yang saya sampaikan, yang akan saya paparkan itu tidak jauh dari betul yang disampaikan oleh Pak Asep ya, Pak Asep, dan itu betul-betul. Nah ini ya. Jadi saya pas diminta ngisi Zoom ini, sebetulnya saya lihat peningkatan pemasaran lokal dengan basis digital. Ini maksudnya pemasaran lokal itu pemasaran di lokal di kita gitu, skala di Indonesia, di nasional, atau misalkan produk lokal yang dipasarkan. Tapi saya lihat kalau di sini gitu berarti pemasaran lokal basis digital, gimana caranya kita ngasarin produk-produk kita tapi di era dengan basicnya dengan digital kan, mungkin seperti itu ya. Halo? Iya. Ya. Suara saya? Ya. Oke.
Jadi Kang, di slide itu, nah, oke. Kang, suara saya kedengaran ya, jelas ya? Oke, nah ini tadi pagi saya coba search. Sudah lanjut ya. Tadi pagi saya coba googling dulu, lihat di sini luar biasa. Di sini ada hasil survei ya, luar biasa peningkatan di sini. Teman-teman bisa lihat ya di sini bahwa riset sekarang pengguna sosial media ini sangat besar sekali dan terus tumbuh ya. Nah, dari mulai sosial media, internet, semua terus tumbuh, usernya selalu terus tumbuh. Saya sebetulnya si data ini teman-teman juga bisa cari di googling, tapi saya ingin langsung aja fokus ke apa yang paling utama ya. Di sini sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu dong. Di sini semuanya teman-teman ada yang udah mulai berbisnis, running, atau baru mau mulai bisnis, atau masih mikir-mikir? Saya mau mulai. Saya baru mulai berbisnis, Pak. Baru mulai mau. berbisnis. Baru mau ya? Oke, baru mau. Ada yang sudah jalan bisnisnya? Punya saya sudah, Pak. Alhamdulillah. Sip. Oke, saya sebetulnya kemarin udah kirim kurikulum vitae ya. Mungkin belum, saya kira mau dibacakan dulu kurikulum vitae-nya biar sama-sama pada kenal, tapi ternyata hostnya langsung ngasih ke saya. Jadi saya perkenalan dulu teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yosua Kamaludin. Saya seorang praktisi bisnis di bidang kopi sebetulnya. Nah, dari saya juga salah satu dari tim di Kadin ya, Kadin Kabupaten Bandung. Kebetulan pada saat ini saya menjabat sebagai manajer konsultasi bisnis di Kadin Kabupaten Bandung. Kemudian saya juga aktif di komunitas bisnis seperti IBF, Islamic Business Forum ya, Indonesia Islamic Business Forum, kemudian di Smart Business Map bersama Pak Satria Budi Isman. Kemudian saya juga ikut di bisnis FKP, Forum Kewirausahaan Pemuda, dan alhamdulillah 2019 juga saya ikut di kompetisi bisnis di Kemenpora dan bisa dapat juara nasional kedua di bidang agrobisnis. Nah, setelah itu pada hari ini kemarin saya diminta sebetulnya oleh salah satu staf saya ya, Bapak Herna, untuk misi acara ini. Katanya kemarin berhubungan dengan pemasaran marketing ya. Teknis untuk pemasaran marketing, karena saya ada tim-tim di bisnis saya khusus di marketing yang lebih ke teknisnya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman, mungkin saya akan sedikit sharing bagaimana mindset berbisnis di era ini gitu, di era pandemi khususnya pada saat ini. Sebelumnya saya mau tanya dong, di sini ada yang sudah bisnis ya, yang ini karena kita ngomongin pembisnis, berarti kita ngomongin angka. Teman-teman, di sini yang sudah punya bisnis, ada yang sudah ekspor, ada yang sudah ekspor. Saya sambil komunikasi aja ya, soalnya saya nggak terbiasa misalnya ini ya, memaparkan terus gitu, nggak, biar lebih enak aja biar. Nah, ada yang sudah pernah ekspor kah di sini? Produknya sudah pernah ekspor?
Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, yang bisnis di bidang agrobisnis ada? Kemarin saya IT? lihat ada Atau bisnis ini fashion? ada Pak Zainal ini dia jualan jahe merah ini, Kang. Alhamdulillah. Oke, sip. Oke, saya akan bercerita sedikit tentang bisnis saya dan ini juga sama ada keterkaitannya dengan cara memasarkan di bidang. Sebelum masa pandemi, saya merasakan gimana caranya bisnis plan saya berjalan dengan lancar. Gitu. Bisnis plan saya berjalan dengan lancar, tim-tim saya juga support. Alhamdulillah peningkatan omset saya juga positif, laporan keuangan, operasional cash flow-nya plus, investment cash flow-nya plus. Gitu. Nah, pas awal-awal pandemi luar biasa memang. Saya ini terlepas ini by design ataupun by accident, tapi yang jelas tadi betul sekali kata Pak Asep Najmuddin, ini adalah memang sudah sunatul. Kita harus bisa menghadapinya, gitu kan. Nah, omset saya menurun secara drastis. Hampir 80% omset saya turun karena saya pada saat itu betul-betul mengandalkan B2 omset saya, 80% pemasukan perusahaan saya itu dari offline. Nah, karena kita support salah satunya supplier coffee shop, supplier ke Horeca lah, ke restoran dan kafe gitu ya. Nah, tiba-tiba dengan adanya pandemi, otomatis banyak customer atau klien-klien kami yang tutup, bahkan tutup atau buka, tapi belum siap untuk dia langsung pindah gitu, hijrah. Dia harus shifting gitu, yang tadinya gaya jualannya offline dine in misalkan harus take away, dia belum daftar Gojek pada saat ini misalkan, atau belum ada aplikasi mobile yang bisa jualan kayak gitu ya. Nah, akhirnya drop sampai 80% omset saya dan luar biasa pada saat itu. Saya lumayan agak bingung juga lah, 2 hari mungkin ya. Tapi qadarullah betul sekali tadi bisnis itu berjamaah. Ketika pada saat itu di sini ya, pengguna mobil ini saya kumpulkan semua petani-petani binaan saya, kurang lebih pada saat itu ada 125 petani kopi gitu kan yang ada di Gunung Puntang itu, yang memang itu ada partner saya gitu. Jadi selain saya punya kebun sendiri, tidak terlalu luas, sekitar 10 hektaran saja, bersama si petani yang 125 orang ini, itu kurang lebih ada sekitar 150 hektaran. Nah, saya berdiskusi, saya sampaikan apa adanya, bahwa memang pasar pada saat ini luar biasa drop, dan apa yang terjadi, mereka luar biasa support saya. Support dalam artian betul-betul istilahnya ikut merasakan. Gitu. Jadi ada yang betul-betul mereka itu sampai, Kang, pokoknya saya sabubukna lah gitu yang Akang. Pokoknya saya ikut sama Akang, saya bantu, silakan bawa dulu, ada yang bawa dulu hasil panen saya. Bayarnya nanti ketika sudah misalkan lancar penjualannya. Sampai ada betul-betul seperti itu. Tapi luar biasa ketika sudah dikumpulkan dan didoakan, saya pada saat itu mencari gimana solusinya. Maka pada saat itu saya mulai hijrah memperkuat di internet marketing. Yang tadinya 80% offline, sekarang 70-30 lah kurang lebih ya, 70% online. Dan nah, karena saya melihat data-data ini, ternyata data internet sekarang, woi, luar biasa gitu. Orang spend waktu setiap hari di mobile gitu kan, di smartphone-nya itu kita bisa lihat di sini berapa coba, rata-rata 4 jam 46 menit, itu lama banget gitu kan.
hampir seperempat jam hidup seharinya gitu. Nah, ini peluang buat kita. Ini pasar buat kita. Nah, makanya saya coba shiftingkan bisnis. Mudah-mudahan di sini teman-teman bisa dapat pelajaran dari misalkan dari kejadian yang saya alami, karena benar-benar saya dipaksa untuk langsung merubah gitu kan, haluan bisnis saya benar-benar belok gitu, belok dari tadinya 80% offline sekarang harus online, padahal saya tidak punya basic digital marketing, saya tidak punya basic online. Tapi selalu ada jalan menuju Ka'bah gitu ya. Selalu ada jalan menuju Mekah. Pada dasarnya ketika kita memang punya keyakinan dan kita harus survive dengan kondisi seperti ini, kita harus selalu terus berikhtiar. Kita harus selalu terus berikhtiar. Alhamdulillah sekarang melalui online, saya mulai kembali tumbuh demi sedikit, omsetnya juga kembali stabil gitu. Nah, teman-teman di slide selanjutnya nanti slide itu sebetulnya hanya sebagai teman-teman bisa lihat di slide-nya itu informasi saja. Online ini pasarnya sangat besar dan semua channel distribusi bisa kita pakai. Cuman yang paling utama, kita juga nggak bisa pada saat ini mengerjakan segala sesuatunya gitu. Semuanya, misalkan dari semua channel promosi atau channel sosial media yang kita bisa gunakan, misalkan tadi 5 teratas dari mulai YouTube, misalkan Instagram, kemudian FB gitu. Channel teratasnya itu paling yang bisa kita garap itu ya beberapa channel promosi itu. Kecuali kalau misalkan istilahnya bekerja sama dengan tim internet marketer, dan itu juga ada beberapa pola. Misalkan saya pakai 2 pola ya. Untuk misalkan media sosial, saya ada tim yang khusus menjadi tim di perusahaan saya, ada juga yang memang dia sebagai partner, nanti kita pembagiannya sharing profit lah seperti itu. Kayak misalkan buat buat iklan di ads, Instagram ads gitu kan. Kalau kita harus belajar lagi untuk belajar bikin konten, untuk belajar bikin istilahnya landing page, ya saya gitu khususnya kehabisan waktu gitu. Kapan bisanya gitu kan, lama, sedangkan perusahaan saya harus segera tumbuh lagi. Maka kita harus tadi berkolaborasi dengan orang yang sekarang pada saat ini sudah mampu untuk bisa melakukan itu gitu. Dan di sini benar ya kolaborasi. Saya berkolaborasi. Teman-teman sekarang merasa tidak bisa satu bidang, jangan khawatir gitu. Perkuatlah di bidang yang teman-teman sekarang hari ini kuasai. Nanti berkolaborasilah dengan bidang yang dibutuhkan oleh teman-teman. Misalkan jagonya di produksi sekarang, kita jagonya kayak yang saya temukan di teman-teman UKM di binaan Kadin Kabupaten Bandung, itu meng-create produknya jago-jago, tapi memasarkannya betul-betul sangat nol. Maka saya datangkan orang-orang yang jago di internet marketing dan dikolaborasikan. Ya, ini yang mobile internet use ya. Kemudian next yang slide-nya itu, next slide-nya. Nah, sosial media, teman-teman jangan pernah menganggap remeh orang-orang yang nggak posting. Sekali posting itu ada luar biasa, sekali posting itu dia bisa closing ratusan ribu gitu. Dan rata-rata orang jualan di sosial media gitu kan, itu produk-produknya itu marginnya itu hampir 100%. Jadi biasanya misal teman-teman saya yang main di sosial media itu pakai FB Ads, dia beli produk itu dari marketplace gitu, entah itu Shopee, entah itu Tokopedia, entah itu Lazada,
tapi dia jual di FB Ads advertiser gitu, di FB Ads, dan dia ngiklan itu dari itu omsetnya ada yang sudah 1 miliar per bulan, ya, 500 juta dan 200 juta gitu. Mereka buat memilah dan memilih produk yang memang dibutuhkan gitu kan dari si marketplace ini, kemudian dijual di FB Ads atau di Instagram Ads gitu. Nah, karena apa? Karena kita lihat penggunaan sosial media pada saat ini itu udah berapa ya? Hampir setengahnya penduduk Indonesia mungkin ya gitu. Maka ini pasarnya sangat besar sekali yang bisa kita bermain di sana gitu kan. Nah, oke. Nanti ini kan di share ya si materi ini gitu. Oke, next Kang. Nah, kemudian ketika kita sudah melihat data ini, peluang di mana ada pada orang berkumpul, di sanalah ada uang. Nah, saya selalu melihat berpikir seperti itu. Kalau saya, kalau kata mentor spiritual saya gitu kan, Ustadz, saya itu lihatlah Abdurrahman bin Auf ketika dia hijrah dari Makkah ke Madinah, betul-betul tidak punya, meninggalkan semua harta bendanya dengannya, karena dia mengira bahwa Abdurrahman bin Auf bakal miskin karena meninggalkan seluruh harta bendanya. Tapi luar biasa ketika dia hijrah ke Madinah gitu. Modalnya apa? Dia melihat pasar. Gitu. Jadi yang dilihat adalah pasarnya dulu, bukan meng-create produk dulu, tapi create pasar. Lihat pasar, berarti di sana ada orang lihat kebutuhan, basic need-nya apa. Abdurrahman bin Auf mulai dengan itu. Dan dia tidak mau apa istilahnya, nggak minjam ke bank, nggak ada bank dulu ya. Nah, apalagi tadi betul riba itu luar biasa. Kita mau bisnis kayak gimana, orang Allah dan Rasulnya aja sudah jadi berperang gitu. Mau sukses kayak gimana bisnis kita gitu kan. Nah, ini adalah peluang bisnis. Teman-teman yang sudah sekarang semuanya saya yakin punya smartphone, semuanya saya yakin punya akun-akun sosial media, semuanya juga saya yakin pernah belanja di toko-toko marketplace, itu yang tadi ya. Itu sekarang kita ubah, tadinya kita belanja sok udah gratis kan, bikin akun-akun mulai dari sekarang gitu ya. Nah, jadi kita akan banyak diskusi ya. Selanjutnya sudah kelihatan. Nah, itu. Dan nanti di sosial media ataupun di internet itu ada yang organik, ada yang berbayar. Dulu awal-awal saya makanya yang organik. Berhasil, tapi lama, betul lama banget. Dulu pengen punya followers misalkan ya sekitar 5.000 itu butuh beberapa bulan gitu ya. Itu organik, FB organik misalkan kita Facebook organik kita bisa pakai story Facebook, kita bisa pakai posting atau teman di Facebook maksimal misalnya 5.000 orang. Nah itu sortiran aja gitu. Maksudnya saudara ini saya mau jualan nih, sortir maksudnya apa ya, nggak ada engagement nih, nggak ada komen, nggak ada share, nggak ada like ketika kita misalkan posting, itu mulai aja mulai aja disortir, ganti 1.000 nih penuh yang berteman, kemudian banyak yang mulai add friend kan, nah saya sortir, wah ini jangan komen atau nggak ada, udah di ini aja, di unfriend aja, ganti sama teman-teman yang punya potensi. Karena apa? Karena sekeliling kita akan mempengaruhi gitu kan, apalagi yang suka nyinyir gitu kan di sosial media kita, udah delete aja. Kemudian Instagram gitu, kayak gitu juga sama, posting rutin, jangan lupa gitu. Konten kita seadanya nggak masalah. Setiap bisnis semua rata-rata diawali dengan serba kekurangan modal, kurang ilmu, kurang wawasan, kurang teman. Sekarang create dulu productivity, setelah itu baru kreativitas, baru nanti dikasih fasilitas. Jangan fasilitas dulu, nanti nggak kreatif, nggak produktif lagi.
gitu. Jadi sekarang produktivitas dulu dengan apa yang ada pada saat ini ya. Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Yang suka TikTok main TikTok, jagoan di TikTok. Ada yang jago bisa bikin video-video main di YouTube juga gitu. Bisa dimonetize misalkan, atau misalkan mulai yang udah punya produk bikin YouTube-nya video aja. Udah punya kamera, pakai kamera HP. Kamera itu udah atau misalkan HP-nya masih ini tapi masih kurang bagus kameranya, tapi masih kelihatan, nggak masalah. Mulai langsung action aja kan gitu. Jadi WhatsApp mainkan, WhatsApp story mainkan, mulai broadcast, komen di setiap Insta atau apa WA status orang, komen gitu. Orang senang di komen ketika dia bikin WA status gitu, bukan hanya di view aja, komen wah bagus ya, minimal nge-lead dulu gitu. Nge-lead dia kan, wah perasaannya gimana kalau teman-teman bikin WA status udah di komen, wah ada yang komen gitu kan, seneng kan. Nah, kayak gitu, marketplace mainin dan lain-lain. Ini yang organik, bisa belajar dulu yang organik sebelum main ke yang berbayar. Nah, yang organik yang berbayar ada FB Ads berbayar. Pada saya anggaran ads aja buat FB Ads dan Instagram Ads satu hari itu 1 juta gitu. Itu yang ads lumayan kan sebetulnya. Cuman tadi kalau kita misalkan nggak terbiasa, nggak tahu yang organik, maka yang ads pun itu ada resiko boncsosnya. Jadi ada resiko boncos karena kita udah mengeluarkan anggaran. Gitu. Kemudian ada Google Ads, misalkan yang SEO tadi. Jadi nanti tergantung teman-teman bisnisnya apa. Mau tuh apa? Mau B2C langsung ke customer, ke end user, atau mau B2B tuh. B2B itu berarti mau bisnis to bisnis. Mau kita menjadi supplier nih, kita mau jadi nah, nyari distributor atau nyari seller, biasanya mainnya di Google Ads. Jadi kayak ginilah teman-teman, misalkan kalau nyari pabrik, mungkin di marketplace kan atau di FB gitu kan, pabrik apa pasti nyarinya langsung ke Google kan, pabrik sepatu Bandung gitu, pasti di Google. Nah kayak gitu logikanya, orang kalau nyari yang gede-gede rata-rata di Google. Jadi website juga harus punya. Gimana cara bikin website? Kalau misalkan pada saat ini sudah banyak yang template dulu mah pengen bikin website ya salah gitu ya, karena coding kayak gitu nggak ngerti juga saya. Nah kalau sekarang website dengan 200-300 ribu udah bisa jadi website gitu kan. Kamu trial dulu yang gratisan, ada di Berdu gitu kan, ada yang di mana Mega Hoster gitu, di domain lah, di website itu bisa trial. Itu template gampang banget. Itu desain di mana Canva gampang, banyak sekarang mah ya kayak gitu. Tapi yang jelas productivity tadi ya, kuncinya productivity, kreativitas baru kamu mikirin fasilitas. Tuh. Marketplace, ads. Nah di marketplace kayak di Shopee, Tokopedia kayak gitu, itu bisa jualan juga. Yang tadi yang udah punya produk, misalkan produk apa, wajib punya toko. Dulu punya toko mahal, harus bangun, harus sewa tempat. Sekarang gratis di Tokopedia. Tokopedia di Toko Hijau, Toko Orange, Silajada bikin itu wajib banget sekarang. Bikin account gratis gitu. Nah tutorialnya gimana? Cari coba YouTube. Gitu. Di YouTube banyak misalnya tutorial gimana cara bikin toko. Kemudian marketplace ads, nanti kalau misalkan udah ada tokonya, pelajari yang organiknya dulu marketplace-nya. Jangan langsung belajar yang berbayar. Kalau yang berbayar, kita juga harus keluarin budget anggaran buat iklan dong. Gitu. Mending kalau kita udah jago iklannya. Kalau nggak jago, boncos juga sama. Kemudian endorsement. Nah, ini teman-teman kita link-link misalkan di kampus yang udah followernya gede-gede. Soal organik dia minta reviewnya aja gitu, jangan dulu di paid promote. Yang kalau misalkan paid promote ya lumayan juga gitu, tapi sekarang endorsement yang lokal kayak apa kayak ya, yang followersnya 100.000 ya kayak gitu ya masih bisa lah 200.000 300.000 sekali feed sama itu kalau saya kayak gitu. Nah jadi teman-teman yang pasti tadi kuncinya di sini, yang organik bisa bagus juga, yang berbayar bisa bagus juga.
yang jelas tadi dulu kreativitas, produktivitas, kreativitas, baru kreativitas. Oke, next. Nah, ini mah kuasa aja ya. Saya rasakan sakit berubah diri lebih baik daripada sakit penyesalan. Teman-teman praktek ya, tapi tadi kita harus berlelah-lelah dalam belajar. Karena apa? Sering lelah atau sakit ketika kita belajar merubah apa yang pada kita saat ini daripada kita sakit penyesalan. Itu yang saya rasakan. Kemarin nggak ada gunanya. Kita harus hijrah. Makanya kita tidak boleh menolak perubahan. Kita harus fleksibel. Goals kita, tujuannya itu baku, tapi how to-nya, caranya fleksibel. Kayak tadi. Nah, itu selalu ada jalan. Kalau tadi tujuannya misalkan ke Gunung Puntang, misalkan dari Bandung, itu kan banyak jalannya. Jalannya bisa kemana aja, tapi yang jelas tujuannya tetap. Jadi kalau misalkan targetnya nggak tercapai, jangan dirubah targetnya, tapi cari jalan lain. Oke? Jadi teman-teman mulai willingness to make mistake, bersedia melakukan kesalahan. Kesalahan dalam artian bukan dosa ya, kesalahan dalam belajar. Langsung jago juga kan, salah. Kita harus bersedia, dinyinyirin belajar, dicuekin biasa, kan dibilangin kamu mah jualan mulu, biarin we daripada kamu gitu kan minta gratisan mulu gitu. Salah, jalan willingness to make mistake, kemudian willingness to pay the price. Ada harga yang harus kita bayar, tidak harus selalu dengan uang, tapi dengan kerja keras kita, dengan capek kita, dengan waktu kita gitu, berinvestasi dari sekarang. Alhamdulillah di sini masih energi, masih kreatif. Nah, tuh kemudian saya itu ya udah ya, kita diskus aja mungkin ya, apa aja pertanyaan biar menarik gitu. Halo. Ya, Kang. Ya ada satu slide lagi. Nah ini mau suksesnya. Untuk sukses, berapa banyak Mau orang dilanjut kita? apa langsung sesi diskusi? Cuma satu ya, ini cuma gini doang sih sebetulnya. Untuk suksesnya, berapa banyak orang yang kenal kita, kemudian berapa banyak orang yang suka kita. Udah kenal, suka nggak? Kenal tapi benci, nggak apa-apa, biar viral. Kenal, suka, percaya. Oke? Ini suksesnya. Yang lain, ilmu marketing, ilmu produksi, itu diikutin. Tapi yang jelas, jadilah orang yang banyak dikenal dulu. Dan yang kenal, pasti dikenal. Dan yang kenal itu harus suka sama kita. Udah suka, dia percaya. Dan ini yang saya lakukan. Nah, saya dulu mau mulai bisnis betul-betul doang. Dan modal keyakinan, tauhid. Betul banget, tauhid. Yakin, awal-awal adalah kata itu yang saya pegang hari ini, yakin. Ini gitu. Oke, Kang, udah ya? Teman discuss, yuk. Saya izin sambil ngopi ya. Ya, halo. Gimana? Masih connect? Iya, Kang. Ya. Ini maaf ya, saya masuk terus ini. Jadi gini, Kang, ya teman-teman punten ya, saya bukan public speaker sih, jadi bahasanya nggak tertata dan sebagainya gitu. Saya hanya sebagai founder dan owner aja, jadi bisanya ya gitu nyuruh-nyuruh. Oke, gimana Mangga? Iya. Maaf, ada isu di chat yang dari tadi nanya belum dijawab. Maaf banget. Oke. Jadi gimana? Ada 3 pertanyaan mungkin Kang, ini dari chat ya. Mangga, boleh dibacain Kang. Sebentar Kang ya. Yang tadi ini, dalam
berbisnis ya di dunia online itu, apakah harus mementingkan attitude atau sikap, bagaimana itu menurut pandangannya? Attitude atau sikap. Iya. Bisnisnya bisnis. Ya. Jadi gini. Yang pertama. Oke. Jam online. Pada dasarnya gini. Bisnis yang kita jalan, bisnis digital itu kan ada sebetulnya digital itu ada bisnis digital pure, ya jualannya produk digital, entah itu ebook, entah itu dia video, udah jual gitu. Atau ada yang memang bisnis konvensional, tapi memang salah satu channel pemasarannya adalah digital. Jadi internet itu adalah salah satu channel marketing atau channel promosi. Banyak banget sebetulnya cara marketing itu. Efektif, low cost, high impact. Nah, ketika kita misalkan mau bisnis digital, apakah harus melihat attitude jelas? Apa harus memperhatikan sikap? Ya, nanti ini akan berbanding lurus dengan branding produk kita. Brandingnya seperti apa? Karena branding itu bukan merek, teman-teman. Branding itu adalah persepsi orang terhadap kita atau persepsi orang terhadap produk yang kita jual. Gitu. Kalau misalkan sekarang kita jualannya busana muslim, tapi ternyata attitude-nya nggak benar, siapa yang mau lurus dengan produk atau dengan brand yang kita bangun? Sangat bisa ya. Gitu. Terus harus diperhatikan. Gitu. Jadi tetap yang pertama yang harus kita lihat adalah segmentasi market kita siapa. Gitu. Kalau market kita ternyata sukanya yang baik-baik, ramah, gitu, feminin, demografisnya bisa kita create. Misalkan demografisnya kita mau jualan ke demografis perempuan usia 25 sampai 35 tahun gitu. Jadi sesuaikan attitude-nya, sesuaikan kontennya, sesuaikan bahasanya, sesuaikan gambarnya. Dan mereka suka gitu. Orang itu kan kita jualan produk yang harus market suka, bukan jualan produk yang kita suka. Kita mungkin nggak suka, tapi kalau marketnya suka ya kita jualan. Jadi di dalam bisnis itu seperti itu. Nah, gitu. Sudah terjawab? Kang? Halo. Ada suaranya, Kang? Halo? Ya, ada suaranya. Nah, ada. Oh, ya. Kang? Ya, untuk menggambarkan sebuah produk kita juga harus kita menggambarkan sebuah diri kita dulu ya, Kang. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kang. Ini sangat panjang sekali. Untuk menjelaskan suatu usaha, apalagi di saat pandemi ini, yang perlu diasah pertama kali tentu saja mental seorang entrepreneur. Lantas bagaimana nasib seorang yang menjadi seorang ketika saja peminat produknya sangat rendah gitu? Apa? Gimana Kang? Nggak jelas jadi yang harus diasah dari seorang entrepreneur itu kan mental dulu yang pertama ya Kang ya. Nah, namun kita mulai produk dengan peminat yang sangat rendah. Nah, ini gimana itu? Oke. Nah. Memiliki produk dengan peminat sangat rendah. Yeah. Kenapa harus membuat produk yang peminatnya sangat rendah? Cari produk yang peminatnya gede, simpel kan? Kita jualan produk yang market size-nya kecil. Gitu. Kita mau gede gimana? Nah, terbatas. Jadi mental itu gini maksudnya, bukan kita harus membangun mental dan mindset kita sebagai entrepreneur. Kita harus dibangunnya kayak gimana? Maksudnya apa? Satu, kita harus melakukan sesuatu yang tidak banyak orang lakukan. Kedua, kita harus biasa merasakan kepedihan yang orang lain tidak rasakan. Karena kita akan setiap hari bertemu dengan masalah, kita akan setiap hari bertemu dengan istilahnya customer,
banyak penolakan, kemudian dicuekin, nawarin, dinyinyirin. Mental itu yang dibangun dulu. Maksudnya itu, kalau mental dengan produk yang dijualnya apa? Gitu. Teman saya punya teman perempuan, sama dulu mengikutan Kemenpora juga. Dia perempuan, S2 ITB, dia bisnisnya apa coba? Sedot tinja, brother. Dia bisnisnya sedot tinja. Bayangin, cewek cantik, bisnisnya sedot tinja. Tapi dia punya berapa coba? Punya mobil yang gede buat sedot tinjanya itu, yang gede, yang kapasitas berapa itu? Itu sampai 36, dan omsetnya luar biasa, 500 juta per bulan. Dan itu apa gitu, maksudnya istilahnya tadi mental itu gitu. Mental setiap orang itu ada namanya, kalau saya bilang bisnis tikus gitu kan. Orang tidak banyak melihat, nggak prestis gitu. Terus lu bisnis apa? Sedot tinja. Ah, sedot tinja. Bilangnya gitu kan, ih jijik gitu. Pas lihat duitnya berapa? 500 juta, miliar juga, Bray. Gitu kan. Maksudnya apa? Jadi bisnis itu bagaimana meng-create money, bagaimana meng-create cash. Jadi saya cari bisnis yang tidak orang banyak bikinlah produk yang orang bermain di sana, gitu. Marketnya banyak. Kayak sekarang jilbab, itu jilbab setiap bulan mungkin keluar apa istilahnya pengusaha baru jilbab kan luar biasa. Semuanya pada jalan gitu ya. Yang beli jilbab terus Judamis, yang beli banyak gitu. Karena apa? Tadi gitu, marketnya tiap tahun tumbuh, market size-nya tiap tahun tumbuh. Gitu. Dan ketika kita masuk di sana, kita juga bawa tumbuh gitu. Karena istilahnya berselancar langsung di atas ombak gitu. Nungguin dulu ombak, udah ada ombak baru kita ngikut gitu. Ini udah bagus sih, ikutin. Nah, jadi yang tadi mental kita yang dibangun adalah mental tadi, mental merasakan penolakan, mental bekerja keras lebih dari yang lain. Kalau lain 10 kali, kita 100 kali. Itu yang dibangun. Hubungannya dengan produk, jadi produk yang market size-nya banyak. Jangan produk yang sedikit peminatnya. Kenapa harus yang sedikit kalau ada yang banyak? Oke, ya. Ya, Pak. Mungkin satu penanya lagi, ini kita waktunya 5 menit lagi. Oke, Mbak. Ini Kang, untuk bisnis dari bidang agro mengenai dari horti ya, produk horti, mulai dari buah-buahan dan sayur-sayuran, ini untuk online-nya itu gimana katanya? Sedangkan ini produk dari pertanian itu sangat mudah rusak gitu. Gimana tuh? Oke. Tantangan buat kita gitu kan. Di mana ada masalah, di situ ada duit, guys. Oke. Gitu. Ya. Gini, jadi ketika lu lihat masalah, teman-teman, tentunya ketika kita lihat masalah ya, bersenang-senanglah. Berarti di sana ada uang. Orang produk kita itu adalah, kita itu bukan menjual produk hakikatnya, tapi menjual solusi dari masalah orang. Orang punya masalah apa, lapar, pengen makan apa, main sayur gitu. Jadi kita ada sayurnya, ini solusi. Jadi pada saat ini mindsetnya ganti, kita bukan jualan produk, kita jualan solusi gitu. Nah, jadi ketika kita menemukan masalah, bersenang-senang, bersyukurlah karena di sana ada dolar. Oke. Ya, jadi kita kalau ada masalah jangan sedih lagi. Ada dolar tuh. Betul itu. Kemudian gimana caranya nih buat udah horticulture? Sekarang ini saya ada pengalaman, teman-teman. Ada yang tahu Koperasi Alififak, temennya itu ketua koperasinya Kang Irawan di Ciwidey, Pesantren Alififak, itu salah satu teman saya, teman dekat saya. Dia punya binaannya sampai ribuan lah ya. Ribuan, luar biasa, dengan 117 jenis sayuran yang dia produksi bersama para santri dan anggota koperasinya. Gimana cara memasarkannya? Oh, udah gini aja, ini terlalu kegedean si sampahnya, terlalu kegedean.
kita cari aja petani yang awal-awal ya, karena kita yang baru mengawali ya, Nah, jadi teman-teman untuk produk agrikultur, saya belajar tentang pertanian, khususnya di bidang pertanian ini di Jonggol Farm, punyanya Tausan Muhammad Iqbal. Kalau pernah tahu iGrow, pernah dengar iGrow, di sana ada kasih. Ya. Nah, betul. Teman-teman, yang pertama ketika kita jualan sayuran, gimana caranya? Ya kita cari, ini kan pas mupi, gitu. Jadi ini produk yang cepat nih, harus gimana? Harus cepat dijual. Nah, sekarang kita petakan dulu marketnya. Makanya tadi, ketika misalkan kita mau nanam sesuatu, kita pastiin dulu. Jadi apa ya? Memulai dengan yang akhir bahasanya. Mulailah dengan hasil atau mulailah dengan akhir tujuan kita. Tentukan dulu tadi marketnya mau kemana. Gitu. Jangan langsung nanam hortikultur nih, nanam misalkan pecai, misalkan bawang. Terus marketnya jualnya kemana? Bahasa petani dulu kan, nanti bahasa Sundanya teh nanti melak meren panen sugan gitu, melak sugan panen meren gitu. Nah, jangan seperti itu gambling. Apa bedanya dengan orang yang maisir gitu kan? Itu gambling juga. Kita itu harus clear, guys. Clarity is power. Jualan sesuatu kita udah tahu jualnya kemana gitu. Nah tadi ini kan gimana nih cara itu berhubungan dengan teknologi nanti, entah itu mau di cold storage atau seperti apa gitu. Tapi yang jelas pastikan dulu marketnya seberapa, ini untuk apa? Untuk menganalisa resikonya gitu. Sekarang teman-teman, kekuatannya berapa lama? Misalkan sayuran 3 hari gitu, 4 hari gitu, atau misalkan 2 hari gitu. Nah itu berarti ya kita harus ketahui dulu. Ini kuatnya 3 hari nih, berarti kita mau menjangkau marketnya kemana? Mau ke end user atau mau ke B2B tadi. Nah kalau saya sebetulnya senang di produk-produk fast moving, tapi saya nyari kerjasamalah dengan teman-teman di IPB. Saya alhamdulillah punya teman di IPB ya, tadi ya banyak kenal, banyak ikutan webinar lah, banyak ikutan komunitas, itu tadi seberapa banyak orang bertanya kepada yang ahli, selalu ahli ilmi, bertanya kepada yang ahlinya gitu kan, yang bertanya kepada ini kalau yang nggak tahu, kucing-kucing ngebotak gitu kan ya. Nah jadi pada dasarnya tentukan dulu target marketnya, mau ke siapa kita jualan, baru create produk itu. Jangan bikin dulu produk terus bingung kita masarin. Permasalahan yang menyenangkan itu adalah permasalahan ketika banyak pesanan tapi nggak ada barang. Enak, itu mah senang gitu, nyari barangnya bisa gampang. Tapi yang bikin pusing itu apa? Ketika stok barang numpuk, nggak ada yang beli. Itu sih. Itu Kang Cecep ya. Iya. Oke, punten kalau tidak memuaskannya dan gini dan. Ya, mungkin itu saya mohon maaf ini buat teman-teman yang tidak terjawab pertanyaan karena kita sangat terbatas sekali waktunya. Oh gitu. Oke, siap. Mungkin Kang Irwan terakhir sebagai close statement dari para pemateri masing-masing. Kang Irwan dulu, saya persilahkan closing statement, Kang. Closing statement. Anak muda. Wah, luar biasa. Saya senang sekali. Teman-teman, mulailah dengan apa yang kalian miliki dan kalian punya hari ini. Sekarang era digital, semua punya kesempatan yang sama untuk sukses. Tidak terbatasi perangkat sosial, tidak terbatasi modal, semuanya punya. Yakin, jalani gitu kan. Kemudian tadi problem is money. Oke. Diputusin. Baik. Ya. Oke, gitu ya. Biasa. Dan kepada Pak Asep, silakan saya persilakan closing statement-nya Pak Asep. Pak Asep Najudin.
Baik, saya kira buat teman-teman do it ya, pakai duit tuh, bukan. Itu kerjakan saja, lakukan saja, memulai saja, gitu ya. Walaupun tadi diingatkan the beginning from the end, kita harus tahu tentu saja akhir seperti apa supaya kita punya roadmap memulainya dari tahapan demi tahapan, tapi kita sudah punya punya cita-cita, dan yang penting yakin kita terhadap sesuatu yang kita cita-citakan mewujud. Manfaatkan, ini era digital, era baru, dan kita harus mau tidak mau dengan kecepatan lah kita ngambil keputusan untuk kemudian meraih masa depan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Asep, luar biasa. Baik, saya haturkan terima kasih kepada para pemateri, Dr. Asep Insinyur Haji, Dr. Insinyur Haji Asep Nazbuddin MP, kemudian Kang Irwan. Saya ucapkan terima kasih. Rangkaian sesi pemaparan materi dan sesi diskusi telah di penghujung. Saya kembalikan lagi kepada Teh Fitri sebagai MC. Terima kasih untuk Kang Irwan Syah ya. Terima kasih atas sharing ilmu. Sama-sama Pak, salam kenal Pak Asep. Di atas di Gunung Puntang orang ngopi. Insya Allah nuhun silaturahmi, mudah-mudahan nanti bisa itu ya sama-sama ketemu. Baik, terima kasih juga kepada Kang Cecep yang telah memandu jalannya pemaparan materi dan diskusi. Terima kasih juga kepada Bapak Vega yang telah membimbing kami untuk melaksanakan acara ini. Semoga acara serupa bisa diadakan lagi, namun dalam keadaan yang aman dan kondusif. Semoga pandemi segera berlalu dan kita sehat selalu. Dan terakhir, Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber, moderator, serta teman-teman yang telah mengikuti jalannya acara. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu yang lebih membahagiakan. Alhamdulillah, rangkaian pada hari ini telah berada di penghujung acara. Untuk mengikuti kegiatan webinar PTNT UICM kelompok 11 dengan judul peningkatan pemasaran lokal dengan basis digital, kita tutup dengan pembacaan doa. Kepada Kang Erik, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lana dunubana wali walidina wali masyayikhina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Subhana rabbaka rabbal izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Kang Erik. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan akhir kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kasadayana, nuhun mangga izin lab dulu ya. Atur nuhun, izin live.